Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Prawira, mahasiswa program studi Ilmu Politik semester 6. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dalam Penanganan Isu Lingkungan di Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Subhan Agung SIP MA sebagai dosen pembimbing 1 dan Bapak Taufik Nur Rahman SIP MA sebagai dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya dalam melakukan penelitian ini. Pada latar belakang dijelaskan bahwasanya masalah lingkungan hidup di Kota Tasikmalaya semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti pencemaran udara, pengelolaan sampah yang belum optimal, dan kerusakan ekosistem. Kapasitas tempat pembuangan akhir yang terbatas memperparah ketimpangan antara produksi dan pengelolaan sampah. Dinas DLH Kota Tasikmalaya berperan strategis dalam menangani isu-isu ini melalui berbagai kebijakan dan program seperti pengelolaan sampah, bank sampah, pengurangan plastik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ruang terbuka hijau, serta monitoring kualitas lingkungan. Meski telah banyak upaya dilakukan, DLH masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengenai pengaruh kinerja DLH terhadap penanganan isu lingkungan menjadi penting untuk menilai aktivitas kebijakan dan program yang dijalankan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Penting kinerja DLH dalam penanganan isu lingkungan tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja DLH Kota Tasikmalaya terhadap efektivitas penanganan isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, kualitas udara, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DLH dalam mengatasi masalah lingkungan di Kota Tasikmalaya. Dengan rumusan ini diharapkan diperoleh gambaran jelas mengenai hubungan antara kinerja DLH dan keberhasilan penanganan isu lingkungan. Tujuannya pada penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat praktis dan akademis. Secara umum, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa, alat evaluasi bagi DLH Kota Tasikmalaya, sumber informasi bagi masyarakat, serta acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan lingkungan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program-program yang dijalankan DLH dalam menangani isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan pemantauan kualitas udara, mengevaluasi seberapa efektif kinerja DLH dalam melaksanakan program tersebut, serta dampaknya terhadap kesadaran masyarakat, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DLH dalam penanganan isu lingkungan. Kajian teori yang digunakan ialah teori kinerja organisasi menurut Agus Dewiyanto, yang menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil kerja organisasi yang meliputi aspek output, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja diukur melalui 5 indikator utama: produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Teori ini menekankan pentingnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk mencapai kinerja optimal. Hipotesis penelitian ini bahwa kinerja DLH Kota Tasikmalaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penanganan isu lingkungan di kota tersebut. Semakin baik kinerja DLH, terutama dalam efektivitas program, responsivitas, dan kualitas pelayanan, maka penanganan masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah dan pencemaran semakin efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dianggap penting untuk mendukung keberhasilan upaya tersebut. Pada metode penelitian, bahwasanya dijelaskan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi korelasional untuk menganalisis hubungan antara kinerja DLH Kota Tasik pada variabel independen dan efektivitas penanganan isu lingkungan pada variabel independen. Studi korelasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Populasinya pada pendekatan kuantitatif, populasi sering diartikan sebagai wilayah generalisasi dari mana sampel akan diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Pada penelitian ini, subjek penelitian ini ialah masyarakat Kota Tasikmalaya dengan populasi pada tahun 2024 mencapai 726.000 jiwa. Pada sampel penelitian ini ialah metode yang dikenal sebagai rumus Taro Yamane yang
yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel yang tepat berdasarkan populasi yang diketahui dan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Dalam konteks penelitian ini, teknik sampling yang paling tepat digunakan adalah stratified random sampling. Teknik ini sangat efektif karena populasi masyarakat Kota Tasikmalaya dapat dibagi menjadi strata berdasarkan kelompok usia atau faktor demografis. Teknik pengumpulan data, cara yang dibutuhkan dalam sebuah metode pengumpulan data ialah dengan teknik survei lewat kegiatan pertanyaan kuesioner yang diisi sesuai populasi yang sudah ada, sehingga pada akhirnya diproses data tersebut lewat teknik statistik atau stratified random sampling. Pada teknik analisis data dijelaskan bahwa data yang terkumpul terlebih dahulu diolah untuk memastikan validitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data dan statistik inferensial seperti uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas, uji linearitas, uji autokorelasi, regresi linear sederhana, uji F dan uji T untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel kinerja DLH dan penanganan isu lingkungan. Analisis ini tentu bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian secara empiris dengan menggunakan perangkat lunak statistik sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan secara objektif dan valid. Hasil penelitiannya bahwasanya dijelaskan pengaruh kinerja daerah Kota Tasikmalaya dalam penanganan isu lingkungan di Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan secara ringkas berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan. Dari uji validitas ditemukan bahwa indikator kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat valid sebagai ukuran kinerja dan penanganan isu lingkungan. Sementara beberapa indikator efektivitas program dan pengurangan pencemaran kurang valid. Instrumen yang digunakan cukup reliable dengan nilai Cronbach alpha 0,640 sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya meskipun uji normalitas menunjukkan data tidak distribusi normal, uji heterokedastisitas dan multikolonialitas tidak menunjukkan masalah, yang berarti model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas dan tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hubungan antara kinerja DLH dan penanganan isu lingkungan bersifat linear dengan sedikit penyimpangan. Namun, uji autokorelasi menunjukkan tidak ada korelasi residual yang mengganggu. Korelasi antar variabel kinerja dan penanganan berada pada tingkat sedang atau R sama dengan 0,510 yang mengindikasikan hubungan positif yang cukup kuat. Hasil regresi linear sederhana memperlihatkan bahwa kinerja DLH berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanganan isu lingkungan dengan koefisien regresi sebesar 0,421. Uji F dan uji T mendukung temuan ini dengan nilai signifikansi 0,000, menandakan model regresi layak keseluruhan peningkatan kinerja DLH terutama dalam aspek kualitas pelayanan dan keterlibatan masyarakat berkontribusi positif dalam mengatasi isu lingkungan di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menegaskan pentingnya perbaikan program dan peningkatan kapasitas DLH untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja DLH dan penanganan isu lingkungan di Kota Tasikmalaya sebagian besar valid dan reliable, khususnya pada indikator kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat, sehingga data dapat dipercaya. Analisis menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikansi antara kinerja DLH dengan efektivitas penanganan isu lingkungan. Semakin baik kinerja DLH, semakin efektif penanganan yang dilakukan. Model regresi linear sederhana yang digunakan layak dengan uji F dan uji T signifikan terhadap koefisien regresi positif 0,421, menandakan kontribusinya atas kinerja DLH terhadap penanganan isu lingkungan. Saran penelitian adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat, memperkuat kapasitas SDM serta sarana-prasarana DLH, dan bagi peneliti selanjutnya menggunakan metode analisis yang mengatasi data tidak normal serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti kebijakan dan dukungan masyarakat. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.